Begitu ada seorang kepala daerah, gubernur di wilayahnya, saudara, menjadikan vasektomi sebagai syarat terima bansos. Jadi disampaikan masyarakat di Jawa Barat, kalau mau terima bansos harus vasektomi. Nggak vasektomi, nggak dapat bansos. Saudara, ini jadi problem. Satu, berarti yang bersangkutan melawan fatwa MUI. Yang kedua, saudara, mayoritas penduduk Jawa Barat itu orang Islam yang ikut fatwa ulama, yang mereka diharamkan untuk melakukan vasektomi. Saudara, tahu-tahu sekarang kalau mau dapat bansos harus vasektomi. Ini pemaksaan. Temuan yang saya alami saat ini mudah-mudahan saya tidak salah, nanti tinggal dicek lagi kalau salah. Di Jawa Barat ini kelahirannya 900.000 per tahun. Berarti tinggi. Yang kedua, bahwa warga masyarakat yang berpenghasilan rendah atau ekonomi menengah ke bawah yang dikategorikan miskin, itu saya selalu temui rata-rata anaknya lebih dari 3. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 11. Bu, Majelis Ulama Indonesia itu sudah punya fatwa soal keluarga berencana. Sudah lama. Nah, sudah puluhan tahun tuh sudah ada fatwanya. Kapan boleh, kapan tidak boleh, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu sudah dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, salah satunya Majelis Ulama Indonesia mengharamkan yang namanya vasektomi dan tubektomi. Nggak boleh. Nah, jadi kalau sudah diharamkan oleh ulama, ya kita sam'an wa ta'ah, sami'na wa ata'na. Karena ulama tempat bertanya kita. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir, yaitu tanyakan kepada para ulama, para fuqaha, kalau kamu tidak tahu hukumnya. Nah, apa yang sudah difatwakan oleh ulama, selama ini umat udah nerima, nggak ada yang ribut. Semua nerima. Diharamkan vasektomi bukan berarti diharamkan KB, bukan. KB-nya, Bu ya, itu ada fatwa. Kapan KB itu boleh, kapan itu tidak boleh, kapan disarankan, kapan tidak dianjurkan. Kalaupun keluarga berencana itu dibolehkan dalam satu kondisi, maka cara KB yang bagaimana yang dibolehkan, itu dibahas oleh fatwa ulama. Nah, salah satu yang diharamkan adalah vasektomi. Bu, kira-kira jelas gak? Nah, makanya kita sesalkan dan kita prihatin. Begitu ada seorang kepala daerah, gubernur di wilayahnya, saudara, menjadikan vasektomi sebagai syarat terima bansos. Jadi disampaikan masyarakat di Jawa Barat, kalau mau terima bansos harus vasektomi. Nggak vasektomi, nggak dapat bansos. Saudara, ini jadi problem. Satu, berarti yang bersangkutan melawan fatwa MUI. Yang kedua, saudara, mayoritas penduduk Jawa Barat itu orang Islam yang ikut fatwa ulama, yang mereka diharamkan untuk melakukan vasektomi. Saudara, tahu-tahu sekarang kalau mau dapat bansos harus vasektomi. Ini pemaksaan. Dan kalimatnya kasar, kalau miskin jangan punya anak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang tadi disinggung oleh Dr. Bahar. Soal punya anak nggak punya anak, ini bukan soal kayak miskin. Bukan. Nah, jadi alasan dia ini karena tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Barat. Mengatasi kemiskinan bukan dengan vasektomi. Mengatasi kemiskinan bukan dengan memandulkan umat, bukan. Mengatasi kemiskinan dengan membuka lapangan kerja. Betul, Bu? Bagaimana cara mengatasi kemiskinan? 1, berantas korupsi. 2, buka lapangan kerja. Betul. 3, ringankan pajak. Jangan dikit-dikit ini pajak, itu pajak, ibu beranak kena pajak juga. Astagfirullahaladzim. Kira-kira jelas gak? Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu punya alokasi bantuan. Ingat loh, bantuannya bantuan provinsi bukan bantuan pusat. 1, bantuan rumah rakyat miskin. 2, bantuan listrik. Yang ketiga, bantuan beasiswa, ya kan? Baik beasiswa santri maupun beasiswa pendidikan umum SMP, SMA. Kemudian beasiswa untuk tenaga engineer di perguruan tinggi dan bantuan-bantuan lainnya. Nah, seluruh bantuan ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Tapi berdasarkan temuan yang saya alami saat ini mudah-mudahan saya tidak salah, nanti tinggal dicek lagi kalau salah. Di Jawa Barat ini kelahirannya 900.000 per tahun. Berarti tinggi. Yang kedua, bahwa warga masyarakat yang berpenghasilan rendah atau ekonomi menengah ke bawah yang dikategorikan miskin, itu saya selalu temui rata-rata anaknya lebih dari 3. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 11. Nah, saya sering mendapatkan kasus orang datang ke saya menangis karena istrinya di rumah sakit nggak bisa pulang, tidak bisa bayar sesar, anak yang keempat. Ada yang 25 juta, ada yang 15 juta, ada yang 12,5 juta, ada yang 14 juta. Artinya seorang suami kemudian bersama-sama dengan istrinya membuat kehamilan gitu kan, yang menentukannya Allah, yang menjalaninya mereka. Jangankan untuk pendidikan ke depan, untuk melahirkan saja tidak punya biaya, dan itu adalah tanggung jawab suami gitu loh. Nah, jadi mengatasi kemiskinan itu bukan dengan ngatain orang miskin. Orang miskin gak punya anak. Orang miskin jangan belagu. Mau ngapain orang miskin punya anak? Ini gak punya etika. Etikanya nggak begitu. Banyak orang miskin punya anak, anaknya jadi orang semua. Banyak orang miskin punya anak, anaknya berkah. Bapak ibunya miskin, ternyata anaknya yang jadi kiai, yang jadi dokter, yang jadi insinyur. Banyak, saya bilang. Dan banyak orang kaya punya anak, anaknya nggak ada manfaat, anaknya narkobais, anaknya menjadi bajingan, anaknya keluar masuk penjara. Nah, ini soal punya anak dan mendidik anak, bukan urusan kaya miskin, betul Bu? Nah, maka itu di sini saya mau sampaikan kepada semua. Karena ini IBTV didengar di semua, termasuk di Jawa Barat. Saudara, bahwa mensyaratkan dapat bansos dan vasektomi, saudara, itu adalah tindakan rasis, fasis, diskriminatif. Kenapa? Karena mayoritas umat di beragama Islam yang diharamkan vasektomi. Jadi kalau enggak vasektomi, enggak dapat bansos, berarti orang Islam yang miskin di Jawa Barat enggak boleh dapat bansos. Enak betul. Dia bikin syarat seenaknya. Nggak bisa, saudara, vasektomi haram, titik. Kecuali dalam kondisi yang sangat darurat dengan adanya fatwa ulama. Dr. Bahar tahu betul itu. Perempuan yang punya kanker rahim umpamanya, yang udah nggak mungkin hamil lagi, kalau hamil membahayakan jiwanya, itu persoalan lain. Dalam keadaan darurat, dalam keadaan normal nggak boleh. Saudara, vasektomi, tubektomi nggak boleh sembarangan. Yaitu umat Islam mengikuti memenuhi syarat-syarat tadi hanya untuk dapat bansos. Nah, saya himbau kepada seluruh umat Islam yang ada di Jawa Barat atau dimanapun juga, kalau mendapatkan bansos harus vasektomi, buang bansosnya. Nggak usah kita ambil bansosnya, lempar aja ke muka ke orang tuh bansos, suruh makan sendiri itu bansos. Setuju? Takbir. Kenapa jadi gara-gara bansos kita mengorbankan syariat kita, saudara? Kemudian, kan apa artinya sih bantuan beasiswa, rumah rakyat miskin, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaringan listrik, jaringan air bersih, bantuan pangan, kalau jumlah anaknya bertambah terus, kan tidak akan bisa meningkatkan derajat ekonominya. Nah, sehingga saya menyampaikan agar penerima bantuan Provinsi Jawa Barat ini ber-KB. Dan saya harapkan yang ber-KB itu suaminya. Jangan sampai selalu ber-KB itu yang menjadi beban istri. Jenis KB-nya apa? Ya tergantung pengennya apa. Kan bisa pakai pengaman, ya kan? Gitu, bisa pakai pengaman, kan itu juga bisa. Ya udah, nanti bila perlu pemerintah tuh kabeli Pak pengamannya, udah saya kasih pengamannya ke kepala keluarga. Jadi itu kan bagian untuk mencegah. Betul bahwa anak itu adalah anugerah dari Allah, harus gitu. Tapi kita juga kan setiap kelahiran harus dijaga pendidikannya, kesehatannya, jaminan masa depannya. Kalau terlalu banyak, yang saya perhatikan jangankan untuk sekolah, untuk melahirkan saja tidak terbayar. Begitu. Pak, satu lagi Pak, terkait jembatan. Cukup kan tidak ada ngomong, bukan tidak ada ngomong nyebutin salah satu jenis. Milih pek nu mana. Nah, tapi saya minta juga kepada para advokat, kepada para ahli hukum, kepada para pengacara, turun tangan. Kalau betul bansos itu disyaratkan vasektomi, seret gubernurnya ke pengadilan. Seret, saudara. Itu nggak bisa, itu rasis, fasis, diskriminatif, melawan ulama,
dan melakukan yaitu ketidakadilan terhadap umat Islam, saudara. Jadi kalau jadi gubernur nggak ngerti agama, ya jangan sembarangan fatwa. Kalau nggak tahu fatwa, tanya ulama. Kalau belum tahu, oh ternyata nggak boleh, ya tarik, minta maaf, istighfar, maaf, saya nggak tahu kalau vasektomi itu haram. Maaf, saya nggak jadikan itu syarat. Nah kalau dia tobat, sadar, silakan. Kita nggak tuntut, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ada aja yang bikin kita puyeng, Bu ya. Bu, lagi ngaji enak-enak, Bu ya. Enak gak Bu ngaji? Enak gak Bu ngaji? Ada aja yang ganggu syariat. Pegal gak Bu? Pegal gak Bu? Nah makanya ini kita nggak bakal biarkan. Nggak bisa. Siapapun, bukan gubernur Jawa Barat saja, gubernur dimanapun, termasuk presiden sekalipun nggak bisa. Kalau syarat terima bansos harus pakai vasektomi, berarti Anda melanggar fatwa Majelis Ulama Indonesia. Berarti Anda melakukan ketidakadilan terhadap umat Islam yang mayoritas. Banyak yang menerima bansos gara-gara urusan vasektomi, kemudian mereka tidak boleh menerima bansos. Nggak bisa, itu ketidakadilan dan itu harus dilawan. Menegakkan hukum Allah, jangan pernah mundur untuk bagaimana kita berjuang agar NKRI berdiri atas dasar hukum Allah, saudara, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Siap berjuang? Siap berjuang? Baik. Berikutnya sesuai dengan tema bahwa reuni 212 kali ini yaitu bertemakan revolusi akhlak untuk menuju Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Indonesia berkah, berkah, saudara. Kunci keberkahan itu Allah sudah nyatakan dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tegas Allah nyatakan dalam Al-Quran, andai kata penduduk suatu negeri, penduduk daerah-daerah dimanapun berada, saudara, amanu wa taqaw, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah janjikan lafatahna alaihim, niscaya pasti akan kami buka untuk penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang diturunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari dalam bumi, saudara. Ini janji Allah. Jadi kalau kita mau Indonesia berkah, ya beriman dan bertakwa. Nah, beriman bertakwa itulah maksudnya kita tunduk kepada hukum Allah, baik hukum yang berkenaan dengan pribadi perorangan, hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, hukum yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, sampai kepada hukum yang berkaitan dengan tata negara. Ibadallah, tunduk kepada hukum Allah. Kalau kita tunduk kepada hukum Allah, beriman, bertakwa, Allah kasih berkah. Jadi jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah dilecehkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah ditinggalkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau Al-Quran dibelakangkan. Nabi tegas mengatakan dalam satu hadisnya, ibadallah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ja'ala al-Qur'ana amamah wadahu ila jannah wa man ja'alahu wara'a dhahrih saqahu ila nar. Barang siapa menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, niscaya Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surganya Allah. Sebaliknya, barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, dia nggak peduli dengan hukum Al-Quran, dia lecehkan Al-Quran, dan nggak mau pakai Al-Quran, saudara, hati-hati, neraka jahanam menanti dia untuk dijerumuskan, ya kawan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di kepemimpinan baru saat ini yang terhormat, yang sama kita hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, saudara, bisa selalu mengedepankan ayat suci di atas ayat konstitusi. Nah, jadikan Indonesia ini berkah. Kami akan, seluruh rakyat akan dukung Bapak kalau Bapak mengajak bangsa Indonesia taat kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Takbir. Nah, jadi sekali lagi jangan pernah mundur, ya ikhwan. Nah, baiklah. Berikutnya yang tidak boleh saya lupakan juga, ya ikhwan, alhamdulillah, Pilpres sudah selesai, Pilkada sudah selesai, Pilkada serentak, saudara. Jadi jangan lagi ke depan ini, baik Pilpres maupun Pilkada, memecah belah kita. Berbeda pilihan dalam politik itu biasa.
Makanya saya kaget begitu ada perbedaan pilihan, saudara. Berani-beraninya ulama dimunafik-munafikkan, disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Jangan. Ada habaib, ada ulama berbeda pilihan dengan kita, saudara. Masing-masing punya ijtihad politik. Wajib untuk kita saling menghormati, saudara. Jangan mau dipecah belah, saudara. Yang bertarung orang lain, yang dapat kekuasaan orang lain, yang dapat kursi orang lain, yang dapat uang orang lain. Tapi kenapa harus rakyat yang diadu domba, rakyat yang baku pukul, dan rakyat yang dipecah belah? Jangan mau lagi kita diadu domba. Setuju? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Nggak apa-apa, kita beda-beda pendapat, nggak apa-apa, saudara. Hanya saja kita mau ingatkan semua, saudara, di dalam memilih pemimpin, jangan lupa jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita. Al-Quran dan As-Sunnah sudah menuntun kita bagaimana cara memilih pemimpin. Yang model bagaimana pemimpin yang harus kita pilih, ikuti saja. Selama kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas, saudara, serta apa-apa sudah disampaikan oleh para ulama-ulama salaf kita, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebingungan. Enggak, kita enggak bakal bingung. Kita bingung memilih pemimpin karena meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita bingung milih pemimpin karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ikut Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, saudara, begitu juga petunjuk dari para ulama kita yang ikuti, insya Allah kita tidak akan pernah bingung dan kita tidak akan pernah bisa dipecah belah. Maka itu hari ini, sebelum saya akhiri, saudara, saya ingin mengajak semuanya kembali ke dalam barisan. Yuk kita rapikan soft kita perkuat barisan kita. PR kita ke depan banyak, ya ikhwan. Dari dulu saya selalu menekankan, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, kewajiban kita tetap sama, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan jihad. Siapapun presidennya, kewajiban kita tidak akan pernah berubah. Betul. Nah, baiklah, terakhir, saudara, yang ingin saya ingatkan di sini, bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut marut selama ini, saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan, tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemunkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul. Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir. 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 Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia.
agar mampu mensejahterakan rakyat, Amin. agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara umara dengan ulama. Amin. Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, orang-orang saudara yang melanggar HAM, yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi. Kita mohon bimu'jizatil Fatihah agar mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan saudara bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa Allah subhanahu wa ta'ala an yubarik li hadhihi albilad wa an yubarik li rais hadhihi albilad wa an yubarik li ra'iyyati hadhihi albilad wa an yaj'al hadhihi albilad biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan ma'muratan mardiyatan 'indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rab. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi pemerintahan baru ini jangan kita ganggu, kita beri kesempatan, kita dorong, tapi tetap kita kritisi. Jadi bukan mendukung dalam arti kata menjilat, memuji yang nggak berhak dipuji, saudara. Jangan. Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Ikhlaskan niat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya saya mau umumkan sebentar. Duduk sebentar. Nah, akhirnya saudara, saya mau umumkan insya Allah hari Kamis besok, insya Allah di pesantren Markas Syariat Megamendung, dimulai dari jam 8 pagi sampai zuhur, kami akan mengadakan haul syuhada 6 santri FPI yang dibunuh di KM 50. Jadi kami akan mengadakan haul syuhada di sana, saudara. Nah, bagi mereka yang berkesempatan untuk hadir silakan. Undangan dibuka untuk umum. Hari Kamis besok tanggal 5 Desember. Kami adakan karena memang kejadiannya tanggal 7 Desember. Kejadiannya tanggal 7 Desember. Jadi kita akan gelar haul 6 syuhada di sana. Tentunya peringatan haul ini bukan sekedar untuk mendoakan, tapi sekaligus juga untuk kita mengambil ibrah, dan ditambah lagi untuk tetap mengingatkan kita bahwa persoalan ini belum tuntas, belum selesai. Betul? Nah, maka itu maaf, kalimat terakhir dari sambutan saya yang harus saya sampaikan, maaf, saya sedih, saya prihatin kalau kabinet yang dibentuk oleh presiden baru saat ini masih ada bau anyir darah KM 50, saudara. Karena ada beberapa orang yang diduga kuat terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam peristiwa KM 50 justru duduk diangkat masuk dalam kabinet, saudara. Maka itu sekali lagi, jadi kabinet ini secara umum sudah bagus. Kabinet ini secara umum harus kita dukung. Kabinet ini secara umum harus kita beri support untuk bisa bekerja dengan baik. Tapi saya tidak bisa menyembunyikan kesedihan saya, keprihatinan saya. Ternyata kabinet tersebut, maaf, masih ada bau anyir darah KM 50, saudara. Maka itu kita akan gelar haulnya, insya Allah. Siap hadir? Insya Allah akan kita gelar, saudara, supaya KM 50 akan terus kita usut sampai tuntas. Setuju? Setuju? Takbir! Allahu Akbar. Nah, akhirnya sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kali ini khusus untuk Palestina, ya ikhwan. Saya sepakat dengan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak?
Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir. Mudah-mudahan jadi usulan tadi merupakan usulan luar biasa. Dan kepada Dr. Ahid, jazakumullah khairal jasa ala muhadaratikum, masya Allah, apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Ahid dari Palestina luar biasa menggugah kita semua ya ikhwan. Ya, kita nggak boleh pernah melupakan tentang Palestina. Palestina harus selalu ada di hati kita, Palestina harus selalu menjadi perhatian kita, dan Palestina harus menjadi prioritas perjuangan kita di dunia internasional agar Al-Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkeraman Israel Durjana dan bangsa Palestina bisa menikmati kemerdekaan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah Subhanahu wa taala an yarzuqa sya'bal Filistini fathan mubina wa nasran aziza wa khalasan jamila wa baladan amina. Amin. Wa imaman adila. Amin. Wa ila hadratin nabi bisiril fatihah. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik ya kawan, setelah saya tutup, ini akan dilanjutkan pembacaan doa penutup oleh Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Beliau nanti akan baca doa, kita aminkan dengan khusyuk, dengan penuh keyakinan. Semoga doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf kalau kondisi saya memang terlalu lemah ya kawan. Kalau dokter melarang saya bicara, saya keluar kena angin begini dilarang ya kawan. Tapi apa boleh buat, saya berangkat kemarin dari sana hari Kamis ya kawan, sore maghrib saya berangkat, tapi pagi hari sampai jam 1 saya punya panas tuh 41 derajat lebih. Jadi saya dimasukkan ke rumah sakit. Saya minta kepada dokter untuk berikan obat yang paling keras, paten, yang bisa menahan, menghentikan saya punya panas agar saya bisa melakukan perjalanan. Berhasil. Habis 3-4 jam saya diinfus, yang itu jam 1 selesai saya langsung berangkat ke bandara, kemudian langsung terbang. Ternyata di pesawat dari mulai terbang sampai turun luar biasa, menggigil, demam, cukup hebat ya kawan. Tapi alhamdulillah sampai di Jakarta ditangani lagi oleh dokter-dokter kita. Setiap malam memang panas bisa mencapai 40. Kalau pagi begini nih mulai rendah, nanti begitu siang agak mulai ringan. Tapi saya sudah periksa semua, alhamdulillah, periksa darah, urin dan lain sebagainya semua bagus. Tapi insya Allah sepulang dari acara ini saya sudah janjian, saya akan langsung dirawat di rumah sakit untuk pemulihan. Karena itu saya minta maaf, mungkin ke depan ini banyak yang sudah ngundang saya, banyak undangan yang tidak akan bisa saya datang.